Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 15 Desember 2022 dengan judul Malaikat Menghubungkan Kita dengan Sorga. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang memanggil nama-Mu ya Tuhan, karena tidak henti-hentinya kami membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, terlebih meminta agar supaya kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih atas berkat perlindungan yang Tuhan telah jaga dan pelihara kami, sehingga kami rasakan hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Matius 18 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Mari kita ikuti penjelasannya. Engkau orang Farisi, kata Kristus, menganggap dirimu sebagai orang-orang kesayangan sorga. Engkau mengira bahwa dirimu sudah aman dalam kebenaranmu sendiri. Kalau begitu ketahuilah, jika kamu tidak memerlukan pertobatan, tugasku bukanlah kepadamu. Jiwa-jiwa yang miskin ini yang merasakan kemiskinannya dan penuh dosa, aku datang untuk melepaskan mereka itu. Malaikat sorga tertarik kepada jiwa-jiwa yang terhilang yang kamu remehkan. Kamu bersungut dan mengejek bila salah satu dari jiwa-jiwa itu menggabungkan dirinya kepadaku. Tetapi ketahuilah bahwa malaikat-malaikat bersukacita dan nyanyian kemenangan menderuh di seluruh takhta di atas. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, Jilid 5 halaman 139 sampai 140. Malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bila mereka melihat satu simpati menyerupai simpati Kristus yang ditunjukkan bagi orang yang berdosa, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan kata-kata yang berbicara sama seperti roti hidup kepada jiwa itu. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, Jilid 5 halaman 107. Jika domba yang terhilang itu tidak dibawa kembali ke kandang, ia tersesat sampai binasa. Dan banyak jiwa semakin menurun menuju kebinasaan yang ingin agar satu tangan diulurkan untuk menyelamatkan mereka. Orang-orang yang berdosa ini boleh tampak keras kepala dan tidak peduli. Tetapi jika mereka telah memperoleh manfaat yang sama yang diterima orang lain, mereka dapat menunjukkan jiwa yang lebih anggun dan mempunyai talenta yang lebih besar dan lebih berguna. Malaikat-malaikat menaruh kasihan terhadap musafir ini. Malaikat meratap, sedang mata manusia kering dan hatinya tertutup untuk merasa kasihan. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, Jilid 5, halaman 141. Di dalam kota itu keadaan sangat tertib dan harmonis. Semua malaikat yang disuruh mengunjungi bumi memegang suatu kartu emas yang mereka serahkan kepada malaikat-malaikat yang berada serta masuk dan keluar di pintu-pintu gerbang kota itu. Disalin dari buku tulisan-tulisan permulaan halaman 78. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan kepada kami. Jika domba yang terhilang itu tidak dibawa kembali ke kandang, ia tersesat sampai binasa. Dan banyak jiwa semakin menurun menuju kebinasaan yang ingin agar satu tangan diulurkan untuk menyelamatkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan Wakil, Bapak Bupati bersama dengan Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan yang ajaib di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan pustu. Kiranya hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk pembangunan rumah sakit Advent Palangkaraya, rumah sakit Advent Kupang, dan juga di dalam perizinan, para tukang material dan juga pembina rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati agar semua urusan ini dapat berjalan dengan baik dan bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya dengan hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan bagi masing-masing mereka untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan kebutuhan mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat sorga untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman teguh untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.